Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Ini adalah program renungan singkat di mana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa belajar firman Tuhan dalam beberapa menit, dan melalui program ini saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat diberkati oleh Tuhan hanya dengan menonton renungan firman Tuhan yang sederhana dari saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya senang sekali, saya sangat bersukacita sekali hari ini. Saya dengan senang hati akan menyampaikan kepada kita satu tema, satu judul yang sangat memberkati saya terlebih dahulu, dan kemudian saya tergerak untuk menyampaikan atau men-sharekan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya akan ambil satu judul, yaitu berserulah kepada Allah dalam kesesakan. Berserulah kepada Allah di dalam kesesakan. Kata berseru Bapak Ibu Saudara, berseru itu tidak sama seperti orang yang berbicara yang pelan-pelan, tidak. Tapi berseru itu artinya berteriak, memohon dengan sangat, mengeluarkan suara yang keras, itu berseru ya. Sama seperti ketika bayangkan saya atau Bapak Ibu berdiri di pinggir sungai atau di tanah lapang atau di pinggir jalan raya yang lebar gitu Bapak Ibu Saudara, yang sepi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu memanggil nama orang yang orangnya agak jauh di sana, maka saya akan mengeluarkan suatu suara yang keras sehingga orang yang saya panggil itu akan mendengar suara saya, ya. Itu namanya berseru, ya. Berseru dengan nyaring, berseru dengan keras, mengeluarkan suara yang keras, ya. Kalau judulnya pada saat ini berserulah kepada Allah dalam kesesakan, itu berarti sebuah sikap. Saya berseru, saya menjerit, saya berteriak kepada Allah di dalam kesesakan, ya, di dalam kesesakan. Judul yang sangat menarik sekali, dan pertama kali saya diberkati karena saya menghadapi banyak sekali pergumulan, dan saya berterima kasih ketika saya berseru, saya menjerit kepada Tuhan, maka luar biasa Allah menolong saya dengan caranya yang ajaib, dengan jalannya yang ajaib. Puji Tuhan, hanya kata-kata puji Tuhan yang keluar dari mulut dan bibir saya, Bapak Ibu Saudara. Baik, saya akan mendasari renungan singkat kita di dalam Mazmur pasal yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita Mazmur 18 ayat yang ke-6 dan 7, berkata begini Bapak Ibu Saudara. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkat maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 18 ini Bapak Ibu Saudara adalah ungkapan syukur dari Raja Daud. Ingat, kita masih belajar tentang Daud. Daud seorang raja, ketika dia berseru kepada Allah dalam kesesakan, dia berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Kita melihat kisah Daud, begitu banyak kejadian, begitu banyak peristiwa yang dialami oleh dia. Dari mulai dia muda bertemu dengan Raja Saul, dan kemudian menghadapi berbagai macam perlakuan yang tidak baik, yang jahat, yang segala hal yang dilakukan, dan juga bertemu dengan musuh-musuhnya. Aduh, Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca itu begitu lengkap, ya. Begitu lengkap kisah dari Daud ini untuk dipelajari. Sehingga kalau kita melihat kisah Daud ini, ketika saya bandingkan dengan hidup saya, kok saya nggak ada apa-apanya ya. Bukan berarti saya punya banyak musuh, tidak.
Kita tidak boleh punya musuh dalam hidup ini karena kita adalah pembawa damai ya. Kita harus membawa damai. Kita bukan mencari musuh tapi kita mencari teman, mencari kawan, mencari saudara. Peristiwa demi peristiwa mengingatkan Daud terhadap setiap pertolongan Allah yang luar biasa bagi Daud secara pribadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Daud mewariskan pengalaman ini dalam sebuah tulisan dalam Alkitab sehingga kita orang percaya pada masa kini bisa membaca ya, bisa membaca dan bisa mengetahui bahwa ada peristiwa yang pernah dialami oleh Daud, dan saya percaya bahwa peristiwa itu kalau kita ambil hikmahnya pasti Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan diberkati Tuhan. Nah, berbicara tentang keluh kesah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keluh kesah, penderitaan, kesesakan, maka ada satu kebenaran begini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak semua manusia itu suka mendengar keluhan ya. Tidak semua manusia itu suka mendengar keluhan, keluh kesah dari sesama manusia. Sebab apa? Sebab kita melihat bahwa manusia itu masing-masing mempunyai pergumulan ya. Masing-masing mempunyai pergumulan, dan di dalam pergumulan itu saya berpikir kadarnya mereka harus alami. Entah itu pergumulannya yang berat, entah itu pergumulan yang ringan, tapi mereka harus alami itu. Sementara orang mengalami pergumulan, mengalami beban, dan datang orang untuk bercerita kepada dia, sama seperti ketambahan beban Bapak Ibu Saudara. Dan orang tidak suka. Memang psikologis kita tidak suka ya mendengar keluh kesah orang, penderitaan orang. Kita lebih cenderung suka mendengar kepada hal yang indah, yang baik ya. Nah, tapi bukan berarti kemudian saya berkata bahwa ada para ahli tertentu, para ahli khusus yang memang dia bekerja untuk mendengar keluh kesah dari sesama manusia. Tidak seperti itu Bapak Saudara. Tetap memang ada para profesional yang memang dia bergerak di dalam bidang psikologi, di mana seorang psikolog, seseorang yang khusus bekerja di dalam masalah kejiwaan, maka dia memang diberikan karunia, dia mendengar ya, dia mendengar. Nah, apakah manusia itu bisa dikatakan dapat diandalkan? Tentunya tidak, Saudara. Ketika orang itu bercerita keluh kesah kepada seseorang, maka bisa saja orang itu menceritakan apa yang dialami oleh orang itu kemudian dibeberkan. Jadi bukan sebuah rahasia lagi, akhirnya menjadi sebuah cerita ya, yang bisa didengarkan secara umum, bukan sebuah rahasia lagi. Jadi apakah manusia bisa diandalkan? Tidak bisa ya. Ketika Daud berseru kepada manusia, siapa? Tidak ada, Saudara. Dia hanya berseru kepada Tuhan, dia hanya berseru kepada Allah di dalam kesesakan dia. Dan hal itu benar-benar memberkati saya secara pribadi. Ketika saya membaca kisahnya Daud dan dia datang kepada Allah, saya sangat bersukacita sekali melihat perbuatan Daud seperti itu. Dia punya banyak penasihat di kerajaannya tentu ya. Tentunya dia punya banyak penasihat. Tapi di dalam ayat-ayat yang ditulis dalam kitab Mazmur, justru dia datang kepada Allah sebagai penasihat ajaib, dan dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan dia berseru kepada Allah dengan suara yang nyaring. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kisah Daud, itu memang sudah terjadi pada masa yang lampau. Nah, pada masa kini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, ketika kita dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, mengapa kita harus berseru kepada Allah? Mengapa tidak kepada manusia? Mengapa harus kepada Tuhan? Mengapa harus kepada Allah? Pertanyaan ini sangat menggugah hati saya. Kemudian saya berpikir bahwa ya memang manusia diciptakan untuk bersosialisasi dengan manusia yang lain, sehingga dia bisa bercerita, menceritakan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesusahannya.
Tapi saya sampai kepada satu titik kesimpulan bahwa manusia itu tidak bisa selama-lamanya menjadi tempat curahan kita. Saya belajar tidak selama-lamanya manusia itu akan senang mendengar keluh kesah kita. Bahkan profesional sekalipun ya. Bahkan profesional sekalipun. Alih-alih dia, ya memang itu tugas saya, pekerjaan saya, Anda bayar saya maka saya dengarkan keluh kesahmu. Tapi pada intinya Bapak Saudara, tidak ada manusia yang mau dengar ya. Tapi saya bersyukur dari ayat itu, dari ayat ini Bapak Saudara, mengapa kita sebagai orang percaya pada masa kini harus berseru hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang pertama Bapak Saudara, saya akan lihat dalam ayat yang berkata begini, ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, ayat yang ke-7, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Bukankah ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara? Ketika aku dalam kesesakan aku berseru, seharusnya ini bisa ditulis berseru pada penasihat-penasihatnya. Karena Daud punya penasihat yang banyak, penasihat kerajaan. Tapi ditulis di situ ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dalam ayat ini saya begitu terpesona, begitu diberkati sebab Daud dengan yakin dia datang kepada Allah dan berseru hanya kepada Dia. Artinya bahwa Daud mendapatkan pertolongan Allah pada masa itu ketika dia mengalami kesukaran dan kepahitan. Dan itu membuat saya bersyukur sekali. Ternyata saya ada teman ya. Walaupun kalau kita pakai logika rasional, mungkin pergumulan saya dengan Raja Daud beda sekali. Dan saya percaya juga setiap kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau tegaskan di sini bahwa hanya satu alamat yang kita tuju, hanya satu orang yang kita tuju, yaitu Tuhan sendiri. Ya, bukan manusia. Manusia boleh, tapi itu tidak selama-lamanya, tidak bisa ya. Justru kalau kita dengan manusia, bisa-bisa manusia tidak menolong kita, tapi malah menjerumuskan kita. Ya, sudah tidak menolong, tapi malah menjerumuskan. Ya. Jadi bagi kita orang percaya dalam menghadapi kesesakan, mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Yang pertama yaitu karena Tuhan mendengar suaraku. Yang kedua Bapak Saudara, karena teriakku sampai ke telinganya. Ayat yang ke-7, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nya ini siapa? Nya ini huruf besar semua Bapak Saudara, yaitu Tuhan. Teriaknya Daud sampai kepada Tuhan. Seruannya Daud sampai kepada telinganya Allah. Bukankah itu luar biasa sekali? Kita mendengar Allah hanya sejauh doa ya. Allah hanya sejauh doa. Kalau kita berdoa maka Allah dekat dengan kita. Ada benarnya juga. Tapi sebenarnya Allah itu sudah ada di dalam hidup kita Bapak Saudara. Dia mendengar doa-doa kita. Baik dengan berseru atau dengan suara yang pelan. Intinya adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa pergumulan kita, kesesakan kita, maka Tuhan mendengar segala kesesakan kita dan Dia akan menjawab. Dan Dia akan membukakan jalan. Yakinkah kita kepada Tuhan? Yakinkah saudara kepada jalan Tuhan? Keajaiban Tuhan? Hanya itu Bapak Saudara ya. Jadi Bapak Saudara, dalam pertemuan kita yang singkat ini biarlah kita diberkati, biarlah kita bertemu dengan Tuhan dalam perjumpaan kita yang singkat ini, bahwa kita datang kepada Allah sama seperti Daud datang kepada Allah. Maka ada sesuatu hal yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menolong hidup kita. Puji nama Tuhan, saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat berkarya, puji Tuhan.